Pemirsa, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tega membunuh neneknya sendiri dengan garpu besi yang biasa untuk menggarap kebun. Nenek Upon, warga desa Campaka Mulya, kecamatan Campaka Mulya, ditemukan oleh kerabatnya sudah dalam kondisi tewas, penuh luka. Usai menghabisi neneknya, pelaku YH langsung diamankan petugas kepolisian ke kantor Mapolsek Campaka untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas turut mengamankan barang bukti sebuah garpu besi yang dipakai pelaku untuk menghabisi korban. Sementara menurut informasi warga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Menggunakan garpu besar, garpu yang digunakan untuk material seperti itu. Dan setelah ada laporan masyarakat tersebut, tentunya dari pihak Polsek Cempaka dan Piket Unit Satreskrim Polres Cianjur langsung ke TKP. Awalnya pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, tapi alhamdulillah petugas berhasil melumpuhkan. Tapi sampainya di sana, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan korban ini merupakan nenek kandung daripada pelaku. Pemirsa, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat tega membunuh neneknya sendiri dengan garpu besi yang biasa untuk menggarap kebun. Diduga pelaku memiliki gangguan jiwa. Dan untuk mengetahui keseharian pelaku sudah bersama kami Bapak Tamami selaku PJS Kepala Desa Campaka Mulya. Selamat pagi Pak Tamami. Selamat pagi Bu. Iya Pak, apakah benar Pak pelaku mengalami gangguan jiwa? Betul. Yang namanya yang namanya Yusuf Hidayat itu mengalami gangguan jiwa selama 8 bulan, Bu. Lalu bagaimana dengan keseharian pelaku, Pak? Apakah pelaku pernah mengamuk sebelumnya? Belum pernah ada gitu, mereka belum pernah melakukan ngamuk ataupun ada indikasi apa-apa gitu. Tidak, makanya masyarakat ataupun keluarga juga tidak mengkhawatirkan kepada pelaku yang namanya Yusuf tersebut, Bu. Pak, lalu bagaimana dengan hubungannya? Apakah pelaku dengan korban dan kerabat lainnya ini baik-baik saja atau sebelumnya pernah terjadi insiden atau penganiayaan terhadap korban atau kerabat lainnya, Pak? Tidak pernah ada, Bu. Memang yang namanya Yusuf tersebut itu perilakunya santun dan baik juga terhadap tetangga ataupun rekan-rekannya. Dia kesehariannya cuma biasa melakukan aktivitas mengisi gas bensin ataupun jual beli jam tangan. Dia tidak memperkirakan ada kejadian bakal termasuk gangguan mental itu. Jadi mereka tidak mengkhawatirkan dengan perilaku mereka itu. Makanya keluarga biasa-biasa aja terhadap si pelaku tersebut, Bu. Baik, Pak Tamami, ini kan tadi Bapak sempat bilang pelaku ini mengalami gangguan jiwa selama kurang lebih 8 bulan. Apakah selama 8 bulan tersebut pelaku ini fisiknya terlihat sehat dan kemudian apakah sempat dibawa berobat, Pak, sebelumnya? Sebetulnya belum pernah dibawa ke rumah sakit jiwa ataupun ke puskesmas. Dia tuh ditanya sama keluarganya cuman beli obat biasa-biasa aja, katanya buat obat penenang, beli sendiri gitu, Bu, keluarganya. Kalau memang pernah gitu, Pak RT juga takut mengkhawatirkan barangkali gitu mau dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi ternyata keluarga juga tidak mengkhawatirkan, makanya biasa-biasa aja gitu. Baik, Pak Tamami, selama 8 bulan pelaku ini mengalami gangguan jiwa, apakah pelaku juga tetap bersosialisasi dengan warga, dengan kerabat seperti biasa, Pak? Selama 8 bulan mereka itu mengurung diri, Bu, tidak pernah komunikasi dengan keluarga ataupun dengan tetangga gitu, Bu. Pak, kalau boleh tahu ini alasan pelaku kemudian menusuk neneknya ini apa, Pak?
Ya mungkin dia gangguan mental dalam mungkin dari dalam satu sisi eh, eh, dari perekonomian mungkin Bu. Tapi sebelumnya hubungan dengan neneknya ini tidak ada masalah, Pak? Tidak ada, tidak pernah. Dia itu santun dan baik terhadap keluarganya. Lalu bagaimana Pak? Kan tadi Bapak sempat bilang bahwa tidak pernah dibawa untuk dicekkan. Lalu bagaimana keluarga mengetahui bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa, Pak? Eh, Justru keluarga itu memperkirakan kepada yang namanya Yusuf itu gangguan mental termasuk ODGJ, yang namanya ODGJ dia itu tidak pernah dibawa ke rumah sakit itu, dia tidak mengkhawatirkan nggak melakukan suatu kriminal yang namanya akan membunuh nenek itu secara tiba-tiba aja mungkin Bu gitu. Pada saat kejadian penusukan tersebut ada berapa orang Pak di rumah? Di rumah cuma neneknya sama pelaku. Anggota keluarga lainnya sedang kemana? Ya kalau jam 12 malam kan tidur Bu, ya ada di rumahnya masing-masing. Berarti memang sehari-hari pelaku ini tinggal bersama neneknya saja, Pak? Betul. Orang tuanya pelaku di mana, Pak? Di orang tua pelakunya memang satu desa, cuman beda kampung dan beda RT. Alasannya apa Pak kalau boleh tahu kenapa anaknya ini kan sudah diketahui punya gangguan jiwa, kemudian orang tuanya tidak tinggal bersama dia begitu? Ya mungkin bapaknya juga tidak memperkirakan yang kepada Yusuf tersebut akan melakukan terjadinya kriminal menusuk neneknya. Dia kan orangnya baik Bu, jadi cuma hanya mengurung, diam, ya, tidak ada komunikasi, ya tidak memperkirakan akan terjadi seperti itu mungkin Bu kalau bapaknya. Oke, kemudian berarti yang menemukan neneknya ini pertama kali siapa Pak? Tetangganya. Tetangganya, lalu tetangganya langsung memanggil pihak kepolisian atau bagaimana Pak? Ya berkoordinasi dengan pihak Pak RT, lalu Pak RT menyampaikan kepada pihak Polsek Warung Bitung. Sekarang pelaku ini sudah diamankan Kak atau akan dibawa ke fasilitas-fasilitas untuk nantinya direhabilitasi Pak? Ya sementara diamankan dulu di kantor di Polsek Warung Bitung Kecamatan Campaka. Yang nanti tindak lanjutnya dilihat dari kondisi mereka mungkin Bu, hasil dari koordinasi dengan pihak dokter bagaimana mungkin ke depan. Baik Pak, lalu bagaimana Pak dengan keluarganya saat ini? Apakah sudah ada pembicaraan dengan keluarga lainnya Pak seperti bapaknya, ibunya atau anggota keluarga lainnya? Sementara belum Bu, karena pihak keluarga lagi mengurusi mayat dulu di rumahnya. Baik Pak Tamami, terima kasih banyak Pak atas waktunya di pagi hari ini. Selamat pagi Pak.